Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan melakukan penginstalan Visual Studio dan juga prelude-nya menggunakan bahasa C++. Untuk bahan-bahannya kita bisa menginstalnya melalui Google. Kita klik di sini download Visual Studio. Oke, seperti ini. Kemudian kita di download Visual Studio yang paling atas. Di sini ada beberapa, ada yang professional enterprise, ada community, tapi kita menggunakan free saja yang community karena yang ini dia free trial, berarti dia berbayar. Kebetulan saya free download. Oke, untuk prosesnya sudah ya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita double klik saja. Bisa double klik, bisa masuk di file download di download explorer di sini. Oke, kita yes. Bisa di sini juga kita di sini bisa kita double klik, di sini bisa di tempat yang tadi kita langsung double klik. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan beberapa settingan dan juga kita karena di sini kita menggunakan bahasa C++, maka kita setting di Visual Studio-nya terlebih dahulu. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini ada beberapa, ada Azure Development, Node.js Development, ini JavaScript kalau tidak salah. Kemudian di sini kita menggunakan Desktop Development with C++. Oke, kan kita menggunakan C++ ya. Di sini ada beberapa macam. Ini centangnya ini kita biarkan saja seperti semula. Kemudian kita install. Di sini untuk proses instalasinya memakan waktu lumayan lama ya, sekitar 20 sampai 30 menit lah. Karena di sini ada sekitar 9 GB ya tadi. Termasuk di Visual Studio Community dan juga beberapa package-nya. Mungkin saya akan melakukan cut pada videonya biar mempersingkat durasi waktunya. Oke, karena kita lanjut, instalasinya sudah selesai dan tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke, kita klik launch saja. Launch untuk membuka Microsoft Visual Studio-nya, kita buka, klik launch. Lalu selanjutnya kita disuruh, di sini kita bisa sign in. Kita kalau kita sudah punya akun, ada create akun, ada skip for now, kita skip for now saja. Kemudian kita pilih tema, ini development general saja. Kemudian ini temanya kita ambil yang dark saja. Dark. Kita pakai yang dark. Oke, kita tunggu proses selanjutnya. Nah, ini dia tampilan awal dari Visual Studio. Kebetulan di sini ada Visual Studio 2022. Ini versi terbaru ya. Kemudian selanjutnya kita create a new project. Kemudian kita pilih yang empty project yang ada C++ ini, yang paling atas empty project. Kemudian kita next. Kita berikan nama project Akbar saja. Project Akbar. Ini kita save-nya di dokumen, kita buat folder baru ya. Grafika komputer seperti ini. Kemudian kita select folder saja. Oke. Kemudian kita ini project name solution name ini nama kedua kalau nggak salah ya. Kita checklist aja lah. Kemudian kita create.
tunggu prosesnya. Creating project. Oke, mana dia? Oke, ini tampilan untuk project kita ada di sini. Kemudian di sini kita melakukan setting terlebih dahulu. Yang untuk langkah pertama, settingan pertama di debug ini, debug ini kita ganti menjadi release. Kemudian ini yang kali 68 ini sesuaikan dengan bit device teman-teman. Di sini ada yang 32, ada 64, ada yang 86. Kemudian kita ganti saja kita tetapkan 64. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke daftar project ini. Kemudian properties. Sebelum lanjut, kita melakukan beberapa settingan terlebih dahulu. Kita membutuhkan beberapa library yang sudah saya sediakan. Sudah saya download tadi. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, file downloads ini, kemudian di sini ada di sini Visual Studio. Ini file zipnya sudah saya ekstrak. Dan pertama-tama kita copy yang library saja. Ini library ini kita copy, ke dalam folder yang tempat kita membuat project tadi. Tadi di grafika komputer, kemudian project Akbar kita satukan di dalam folder ini. Kemudian kita paste di sini. Langkah selanjutnya di sini kita tadi, kemudian kita kembali ke tempat yang tadi. Di dalam folder src ini ada include, kemudian kita copy juga, kita pindahkan ke folder yang tadi, kemudian kita masukkan ke dalam project Akbar ini. Kan tadi library-nya di luar, kita satu folderkan di grafika komputer, kita folderkan dengan project Akbar ini. Kemudian untuk include-nya sendiri kita masukkan ke dalam folder project. Kita masukkan di file-file ini, kita masukkan di sini. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya kita kembali ke kemana? Ke Visual Studio. Kemudian kita ulang dari awal. Kita masuk saja ke project, kemudian properties. Kemudian yang pertama kita masuk di VC++. Kemudian ada beberapa settingan. Yang pertama kita include lah terlebih dahulu, atau kita library dulu ya. Library, kita klik library directories, kemudian kita klik ini, ada di sebelah kanannya itu tanda panah, kayak tanda panah ke bawah, kemudian kita edit. Nah, di tempat ini nanti kita kopikan alamatnya. Kita bisa mencari melalui ini, atau kita bisa langsung copy saja dari tempat yang tadi. Jadi kita mau copy library ya, kita masuk ke dokumen, grafika komputer, kemudian library ini. Di sini di library ini kita masuk ke dalam foldernya, kemudian kita copy alamatnya dengan cara kita bisa klik di sebelah sini, atau bisa juga dengan klik ini gambar dokumen ini ya, atau apalah itu. Kemudian kita copy saja, Ctrl C di keyboard, kemudian kita masuk kembali ke tempat yang tadi untuk melakukan paste, kemudian seperti ini. Oke, kita oke saja. Kemudian langkah selanjutnya kita include directory-nya. Include tadi library, sekarang include. Oke, kita lakukan langkah yang sama. Kita kembali ke tempat yang tadi, kita masuk grafika komputer, folder yang project kita, kemudian masuk ke include. Nah, seperti yang tadi, kita di sini saja, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita paste. Oke, paste-nya Ctrl F ya di keyboard ya. Oke, lanjut, kita apply. Kemudian selanjutnya kita masuk di linker ya, linker. Ini kita linker, kemudian di input. Nah, di input ini
kita setting di bagian paling atas ada additional dependencies, itulah. Kemudian kita kan edit di sini. Editnya itu menggunakan seperti ini. Kita klik saja, ketik saja free glut dot titik lib. Nah, oke, setelah itu tulisannya seperti ini, free glut dot lib. Oke, dan nanti tulisannya berubah jadi seperti ini otomatis. Nah, setelah itu kita apply lagi. Kemudian oke. Sini sudah settingannya sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat project ya. Di sini di file project kita, di source file ini yang paling bawah, source file yang paling bawah, source ya, bukan resource, yang paling bawah. Kita add, kemudian new item. Di sini bisa kita menggunakan Ctrl Shift A ya. Oke, Ctrl Shift A. Ini ada keterangannya. Kita langsung saja new item. Kemudian pastikan di sini file jenis filenya itu C++ yang ini. Kemudian di sini kita ganti namanya jadi apa ya, main.cpp saja ini, atau contoh.cpp. Contoh.cpp di sini lokasinya pastikan dia di dalam project ini. Project dapat kita melakukan membuat project yang tadi, pastikan di dalam folder ini, di dokumen grafika komputer project Akbar, dia di sini grafika komputer, kemudian project Akbar, pastikan dia tersimpan nanti di dalam sini untuk melakukan konfigurasinya. Kemudian kita add. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mana dia? Nah, di sini sudah ada contoh.c++ ya. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan melakukan beberapa source code untuk membuat preglute. Di sini sudah ada yang di tempat yang tadi itu, di download di utility for Visual Studio ini sudah ada. Nah, tapi kita mau memasukkannya di project kita yang tadi yang dicontoh itu, maka kita copy saja ya. Kita double klik saja di sini. Kemudian dia otomatis membuka di Visual Studio ini. Kita copy saja ini, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, paste di sini. Nah, ini kita close saja yang main CPP tadi, yang dari yang sudah kita download. Nah, dia tampilannya seperti ini. Dia di sini segitiga ya. Iya, segitiga triangles ya. Iya, triangles. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengeceknya apakah ini sudah source code-nya ini sudah benar atau tidak. Kita klik kanan di project Akbar, project kita, kemudian kita build untuk mengecek apa ada yang error atau tidak. Oke, build starter kita tunggu. Ini ada project Akbar, konfigurasi release kali 64 yang tadi ya, ini release kali 64. Contoh CPP ini nama file kita yang di source file tadi, CPP. Oke, di sini build status sukses, filenya 0, up to date 0, keywordnya 0. Oke, jika sudah seperti ini otomatis sudah bisa kita cek ya hasilnya yang segitiga tadi yang kita buat ini, yang triangle ini, dengan cara kita klik di lokal ini, lokal Windows debugger. Kita klik saja sekali, satu atau dua kali bisa. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita membuat triangle segitiga berwarna merah. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti preglute dan menggunakan Visual Studio ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dan juga instalasinya ya, instalasi dan konfigurasinya. Untuk video ini sampai di sini saja untuk instalasi dan
konfigurasi Visual Studio. Visual Studio ini di Freecloud di Visual Studio ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.